Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang efektivitas kepemimpinan kepala sekolah perempuan pada tingkat sekolah menengah atas di Jakarta. Terlebih dahulu perkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Farah Kamila, lalu ada Muhammad Agus, dan ada Akbar Alvito. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan. Keberhasilan kepala sekolah dalam mencapai tujuannya itu kan ditentukan oleh kehandalannya dalam mengelola sekolah yang bersangkutan menjadi sekolah yang lebih efektif. Sebuah sekolah dikatakan efektif apabila dapat mencapai apa yang direncanakan, dan keberhasilan tersebut pun tidak lepas dari campur tangan kepala sekolah. Salah satu keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sekolah itu ditentukan oleh gaya kepemimpinannya. Antara laki-laki dan perempuan tuh pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Intinya, seorang kepala sekolah harus bisa menetapkan gaya kepemimpinan yang baik dan dapat diterima oleh para guru dan pegawai lainnya, agar mereka mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. Dewasa ini mulai banyak kepemimpinan perempuan sebagai kepala sekolah, kan tetapi kepemimpinan perempuan masih saja dipandang sebelah mata. Secara faktual, kepemimpinan perempuan masih menimbulkan pro dan kontra. Kebanyakan orang memandang antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan yang sangat jauh, terutama dalam hal kepemimpinan. Perempuan yang merupakan tipe feminim masih dipandang sebagai makhluk pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan. Ya, berikut ini terdapat daftar 20 SMA negeri terbaik berdasarkan rata-rata nilai UTBK tertinggi di DKI Jakarta tahun 2021. Dari data tersebut, dapat membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kesempatan dan bisa memimpin suatu lembaga dengan baik. Buktinya, terdapat 7 sekolah yang masuk ke dalam 20 peringkat tersebut yang dipimpin oleh kepala sekolah perempuan, seperti SMA Negeri 28, SMA Negeri 2, SMA Negeri 78, SMA Negeri 48, SMA Negeri 21, SMA Negeri 47, dan SMA Negeri 13. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kami. Ya, sampai saat ini penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah dapat dikatakan sudah banyak, tetapi tidak begitu dengan penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Penelitian tentang kepemimpinan perempuan sebagai kepala sekolah yang berfokus pada efektivitasnya itu masih sedikit. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang kami dapatkan, yang sama-sama memfokuskan pada kepemimpinan kepala sekolah, baik itu kepemimpinan kepala sekolah laki-laki ataupun perempuan, memberikan saran untuk perlu adanya penelitian lanjutan yang dapat menggali lebih dalam lagi tentang ragam kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menyelenggarakan sekolah efektif. Maka dari itu, penulis mencoba untuk menggali lagi tentang kepemimpinan kepala sekolah perempuan dengan menitik beratkan pada efektivitas kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam menyelenggarakan sekolah efektif. Selanjutnya adalah kajian teorinya. Yang pertama ada efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Ya, seorang pemimpin seperti kepala sekolah menurut Azhar dikatakan efektif dalam mengerjakan tugasnya ketika sudah seberapa jauh kepala sekolah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari tugasnya menjadi seorang pemimpin, pendidik, motivator, dan supervisor. Agar mampu mencapai tujuan tersebut, maka kepala sekolah diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kepentingan sekolah. Selain itu, efektivitas kepemimpinan seorang kepala sekolah juga dapat diukur oleh kecekatan, kemahiran, dan kemampuannya dalam mengambil keputusan yang rasional, logis, berdasarkan daya pikir yang kreatif dan inovatif, digabung dengan pendekatan intuitif dengan memanfaatkan berbagai pelajaran yang diperoleh dari pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kriteria efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Dua, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan sekolah.
Lalu 4, mampu menggunakan gaya kepemimpinan di sekolah terhadap guru-guru dan pegawai. Lalu 5, mampu bekerja dalam manajemen. Dan yang keenam, mampu mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Lalu ada beberapa ciri-ciri sekolah efektif, yaitu yang pertama, adanya kedisiplinan untuk semua aktivitas akademika yang ada di sekolah. Yang kedua, melakukan kegiatan di kelas maupun luar kelas secara rutinitas. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu mencapai tujuan sehingga memiliki prestasi yang tinggi. Yang keempat, adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Yang kelima, adanya motivasi untuk siswa agar belajar lebih giat lagi daripada mengharapkan faktor keberuntungan. Yang keenam, siswa diharapkan memiliki tanggung jawab seperti pada umumnya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut James McGregor. Nah, yang pertama itu gaya kepemimpinan transformasional, yang merupakan tipe kepemimpinan yang memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Pemimpin yang seperti ini memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan memiliki karisma. Lalu yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan yang menekankan rumusan petunjuk teknis yang sudah disepakati dan dijadikan acuan dalam menjalankan roda organisasi dalam periode tertentu. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama itu kepribadian, yaitu meliputi nilai-nilai, latar belakang, dan pengalaman yang akan mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Yang kedua itu penghargaan dan perilaku pemimpin. Misalnya, seorang pemimpin memakai gaya yang berorientasi pada tugas, cenderung manajer juga akan menggunakan gaya itu. Yang ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan mempengaruhi gaya kepemimpinan manajer. Yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Dan yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Selanjutnya, konsep perencanaan pendidikan ialah proses merumuskan tujuan, penetapan strategi, dan penyusunan rencana untuk mengintegrasikan tugas-tugas di masa depan. Keberhasilannya ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pendidikan yang didasarkan pada tujuan pembangunan nasional, strategi, dan kebijakan operasional pendidikan, serta cara pendekatan yang digunakan. Dengan begitu, kepala sekolah harus memiliki perencanaan yang sistematis dan kreatif, serta inovatif dengan berbagai pendekatan-pendekatan dengan semua aspek yang terlibat di lingkungan sekolah, yang mana semuanya harus dilaksanakan dengan bijak, agar kepala sekolah mampu menjalankan program dengan baik dan mampu meningkatkan kemampuan atau kompetensi peserta didik dengan baik pula. Selanjutnya adalah urgensi perencanaan pendidikan. Yang berikut terdapat beberapa alasan mengapa perencanaan pendidikan itu penting dalam suatu organisasi menurut Sahnan 2017. Yang pertama, dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pengedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatannya yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. Yang kedua, dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan atau forecasting terhadap hal-hal yang dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Yang ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Yang keempat, dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Yang kelima, dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kerja. Selanjutnya ada analisa pembahasan. Hasil penelitian ini bahwa perempuan sebagai kepala sekolah mampu mengefektifkan sekolahnya. Perempuan mampu memelihara dan membina iklim sekolah yang positif dengan cara yang baik, memiliki kemampuan memimpin dan kesediaan untuk bertindak dengan berani dan penuh pertimbangan. Mereka mampu menyusun program supervisi pengajaran dan membantu guru meningkatkan penampilan mengajarnya, memantau prestasi siswa dalam rangka meningkatkan prestasi akademik secara efektif. Lalu kemudian ada kepala sekolah perempuan dapat melakukan tindakan dengan mengadakan kontak pribadi baik secara lisan maupun langsung yang dilakukan oleh pemimpin, seperti halnya mengundang rapat.
minta bantuan dan menyampaikan pesan. Hal ini sesuai dengan karakter perempuan yang lebih mementingkan perasaan daripada logika. Selain itu, gaya kepemimpinan kepala sekolah perempuan feminis yaitu bersikap lembut, sesuai dengan karakter perempuan yang santun, lemah lembut, dan sopan dalam bertutur dan bersikap juga. Selanjutnya ada pun kepala sekolah perempuan yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dan usahanya memberdayakan guru-guru yang ada di lembaganya, maka akan tercipta efektivitas seorang pemimpin dan menjadikan sekolah yang terpimpin menjadi sekolah yang bermutu. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang cenderung mengadopsi pendekatan demokratis dan pada gaya kepemimpinannya. Sebagai hasilnya, ketika kepala sekolah mengimplementasikan gaya kepemimpinan transformasional dengan baik, maka akan memiliki potensi untuk melibatkan para stakeholder dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan, kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong sekolah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu dituntut keefektifan kepemimpin baik perempuan maupun laki-laki sebagai kepala sekolah yang dapat dilihat dari tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Dari penelitian ini simpulkan bahwa kepemimpinan perempuan sebagai kepala sekolah berlangsung efektif meskipun dalam hal penerimaan inovasi cenderung lambat. Perempuan sebagai kepala sekolah mampu bekerja dengan sesuai dengan program sekolah serta mampu memelihara dan membina iklim sekolah yang positif. Dengan kata lain, mereka mampu melaksanakan tugas dan fungsi gananya sebagai pendidik, pemimpin, administrator, dan supervisor, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan efektif dan efisien. Sebagai seorang pemimpin, perempuan juga memiliki kemampuan menjalin hubungan kerja yang harmonis baik dengan orang tua siswa maupun dengan masyarakat. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang dikaitkan dengan temuan-temuan yang ditindaklanjuti yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, yaitu yang pertama ada perlunya penguatan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan. Selama ini keterlibatan perempuan dalam ranah kepemimpinan publik sangatlah kurang, khususnya adalah kepemimpinan pendidikan. Minimnya perempuan yang menjadi kepala sekolah disebabkan oleh berbagai macam faktor. Di samping itu, kepala sekolah perempuan juga perlu melakukan edukasi sosialisasi terhadap guru-guru perempuan lainnya untuk terus belajar agar dapat menjadi kepala sekolah yang baik. Selanjutnya, yang kedua, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat perlu memberikan perhatian terhadap pimpinan perempuan, karena kepala sekolah perempuan juga dapat melaksanakan peran dan fungsi dengan baik, khususnya dalam peningkatan sekolah efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.